untuk kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam webinar IGI Recording in progress. Maaf ya. Puji syukur kita aturkan pada malam hari ini karena kita diperkenankan untuk kembali bertemu pada webinar Kasuari IGI Papua Barat edisi 27. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Jadi pada malam hari ini kita akan mengusung tema Stop Insecure Siswa dengan Canva, di mana materi ini akan dibawakan langsung oleh Ketua Umum IGI Papua Barat, Ibu Chandra Sri Indrayati. Oke, baik. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Chandra atau narasumber kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan CV daripada beliau. Jadi beliau ini mengenyam pendidikan S1 Pendidikan Matematika UPI di Bandung, S2 Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih Papua, Guru Matematika SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat, Ketua Wilayah IGI Papua Barat, Wakil Ketua Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia JSDI, Sekretaris Sarasehan dalam Jaringan Sadar IGI, Komite Learning Communities Sains Kalkulator Saintifik Casio Indonesia. Lalu semifinalis UNI PM4TK IPA Matematika Yogyakarta pada 2013, juara 1 UNI PM4TK IPA Matematika Yogyakarta 2015, PKB PM4TK IPA Matematika Yogyakarta 2016, finalis Simposium HGN Sentul Jakarta 2016, Guru Berprestasi Tingkat SMA se Papua Barat 2017, 3 peserta terbaik workshop Joyful Learning with Scientific Calculator, Matematika dan Semio Quizlet in Matematik 2017, 3 peserta terbaik Upgrading Kasiotic C Bali 2018, 6 penerima hibah riset Semio Rekfon 2020, 20 nominator Sam Ratulangi Award Semio Wittep in Matematik 2021. Lalu alumni internship program Korea National University, program 1000 guru ke luar negeri PM4TK IPA Matematika yang dilaksanakan oleh Dirjen DTK Kemendikbud 2019, alumni akademik Writing Semio Witip in Matematika 2020, trainer keterampilan berpikir tingkat tinggi PM4TK IPA Matematika 2021, peserta workshop 100 guru menulis karya ilmiah Dikmendiksus Kemendikbud Juli sampai September 2021, calon kepala sekolah tingkat SMA SMK Diklat Cakepsek Agustus sampai November 2021. Ternyata narasumber kita pada malam hari ini memang sungguh punya pengalaman yang luar biasa, berprestasi, jadi bisa menjadi inspirasi, motivator untuk kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat tema Sadar Kasuari IGI Papua Barat mengangkat tema tentang Canva. Di mana Pak Canva ini adalah suatu platform yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, untuk lebih mengenal tentang Canva dan penggunaannya untuk siswa,
Ada baiknya kita langsung mendengar dari narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Chandra Sri Ubayanti. Waktu dan kesempatan saya silahkan. Ya, terima kasih Bu Lidiana Seberante, rekan saya yang selalu setia. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat Kaswari, sahabat JSDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu ya, saya unmute dulu. Oke. Baik, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tentu saja rasa syukur kita harus kita panjatkan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk terus belajar. Semangat belajar itu saya yakin itu yang membuat kita sefrekuensi pada hari ini sehingga bersedia menyisihkan waktu di antara sejumlah kesibukan kita yang tidak pernah habis-habisnya ya Bapak Ibu untuk terus belajar. Jadi kita termasuk guru pembelajar. Baik, mungkin sebelum memulai di sini saya perlu perjelas kembali. Di sini berkumpul teman-teman yang memang sudah berniat untuk berlatih selama 2 hari. Jadi kegiatan kita adalah untuk belajar bersama tentang Canva. Di dalam grup itu sudah lumayan ya, ada 67 orang yang berniat untuk belajar. Jadi kegiatan kita ini adalah di modusnya adalah diseminasi. Jadi ceritanya saya mengikuti training of trainers Canva dengan JSDI dan pada malam hari ini adalah kewajiban saya untuk membagikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi malam ini adalah kegiatan wajib ya, kegiatan wajib Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat sebagai peserta diseminasi. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin hanya ingin belajar saja, tidak mau mengisi link presensi untuk mendapat sertifikat juga tidak apa-apa. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu, ini ada yang share screen ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya ya kepada Bapak Ibu di sini karena saya tidak tahu berapa level ya, kan cabai aja, bon cabai itu ada levelnya. Jadi sebelum saya memulai supaya tidak salah dalam pendekatan, saya menginginkan Bapak Ibu untuk menuliskan dari skala 1 sampai 4. 1 itu berarti penguasaannya masih level 1 ya. Kalau 4 berarti pengalaman untuk mengeksplorasi Canva-nya sudah banyak. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat mulai dari 1 sampai 4. Saya ingin melihat secara sekilas ya, audiens di ruangan ini. Oke, Pak Rizal 1. Oke, Bapak Ibu yang lain? Oke, rata-rata 1. Bu Ailan nggak mungkin nih. Iya, baik. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Ya, saya berharap ini kalau saya dibilang expert juga tidak Bapak Ibu, tetapi memang seperti yang saya sampaikan di awal, tugas saya adalah membagikan. Kalau untuk Canva sendiri, mungkin saya belum mengekspor lebih jauh, tapi sejak tahun 2016 memang sudah ngublek-ngublek ya, udah ngublek-ngublek Canva seperti itu. Cuman perlu saya ceritakan sejarah saya belajar Canva itu semuanya coba-coba, otodidak. Tapi kemudian saya memilih poster my wall untuk membuat Iya, Bu Hana. Oke. Baik. Jadi saya tidak terlalu nervous untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu.
pengalaman belajar saya di Canva itu jadi bolak-balik. Jadi saya poster Maiwo, Canva, poster Maiwo, Canva. Jadi saya termasuk yang coba-coba banyak hal. Nah, semakin ke sini saya lebih banyak di poster Maiwo. Ya, Bu Lydia ya. Jadi flyer-flyer Kasuari atau flyer-flyer yang lain itu saya buatnya di poster Maiwo. Sampai ya itulah ya, mungkin karena kebiasaan di mana kita biasa terus tidak ingin belajar yang lain. Nah, kemarin saya cukup kaget ketika melihat Canva itu sudah jauh ya, jauh pengembangannya luar biasa sekali. Sampai-sampai saya berpikir untuk berpindah ke Canva. Oke ya, jadi Bapak Ibu izin saya share screen. Apa aja sih yang kita mau pelajari? Jadi saya tidak banyak flyer ya. Sorry, saya tidak banyak akan menampilkan PowerPoint karena nanti kita akan banyak berlatih. Saya ingin Bapak Ibu ada yang menjadi relawan untuk nanti langsung uji coba. Ya, Bapak Ibu, saya kalau belajar itu selalu melihat dari tujuan, ya, tujuan kemudian fungsi. Nah, posisi kita di sini semuanya adalah guru, maka apa saja yang dapat dijadikan sumber belajar yang dapat membantu kita dalam dalam menyampaikan pembelajaran ataupun tugas atau apapun itu, pokoknya apapun yang mudah dan menyenangkan itu tentu saja kita harus perjuangkan untuk diterapkan. Kalau saya seperti itu, jangan seperti sindirannya Prof. Widodo. Prof. Widodo itu adalah kepala PM4TK Matematika di Jogja sebelum almarhum. Jadi sempat beliau menyampaikan kepada kami semua, kita sebagai guru itu harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kecenderungan siswa, trennya siswa seperti itu. Jangan sampai cara marah kita saja itu sama dari tahun ke tahun. Nah, jadi saya melihat Canva ini adalah satu tools ya, hanya alat. Sama halnya seperti kita ibu-ibu di rumah melihat alat-alat yang ada di dapur itu ya alat gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan alat itu sangat tergantung pada tujuan kita. Tidak mungkin kita menggunakan alat itu kalau kita misalnya mau ngukus tapi kita pakai penggorengan, itu agak nggak cocok gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Canva ini saya memandangnya dapat membantu siswa untuk mengatasi rasa tidak aman. Insecure itu rasa tidak aman. Rasa tidak aman membuat membuat dia ini kita saya sampaikan ininya dulu ya, teori belajarnya dulu ya, supaya nanti belajar Canva-nya menjadi semangat. Nah, kalau kita belajar tentang mempelajari tentang fungsi otak sendiri, mempelajari tentang otak itu perlu dan sangat penting untuk kita pahami karena kita sebagai guru pada dasarnya adalah membantu siswa untuk bagaimana belajar dengan baik. Nah, saya banyak buku yang menjelaskan kadang-kadang kita guru itu lupa untuk menjelaskan tentang bagaimana cara belajar. Jadi kita selalu kasih tugas saja gitu, tapi bagaimana tugas itu dapat diselesaikan itu jarang kita sentuh. Kita anggap anak-anak tahu dengan sendiri, dapat mencari sendiri, padahal tidak seperti itu. Nah, otak jadi nanti akan kaitannya dengan Canva ya. Jadi sebelum kita belajar, karena Canva-nya sendiri adalah tools secara teknis, tapi kontennya itu adalah teori-teori belajar ini. Nah, Bapak Ibu,
otak kita kan terdiri dari otak kiri, otak kanan, tapi sebenarnya ada 3 bagian yang besar. Nah, bagian yang sangat mengganggu pembelajaran itu adalah otak, saya lupa ambil gambar yang satu lagi. Jadi bagian otak yang sering mengganggu adalah otak reptil. Otak reptil itu yang isinya adalah emosi. Nah, jadi otak reptil itu perlu diimbangi dengan aktivitas otak kanan. Jadi sederhananya gini, otak kiri itu kaitannya dengan hal-hal yang serius, kalau otak kanan itu isinya dengan hal-hal yang fun, yang menyenangkan. Nah, maka pada saat kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk belajar, mengapa perlu menyenangkan supaya seimbang. Nah, ketika pembelajaran kita itu menekan anak-anak, itu otak reptilnya yang akan dominan. Nah, otak reptil itu bekerjanya itu dua, melawan, ya, menyerang atau lari. Nah, maka mengapa saya menemukan anak-anak murid saya itu kadang-kadang kalau dikasih tugas banyak yang meninggalkan gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu dia untuk tidak mau fight dengan tugas yang diberikan. Apalagi kita daring. Secara statistik yang mengerjakan itu 50%. Jadi ini juga menjadi beban saya, menjadi tantangan. Ini gimana caranya supaya tujuan pembelajaran KD yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya seimbang seperti itu. Jadi, nah, ini gaya belajar anak-anak juga beragam. Ada yang visual, ada yang verbal seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan scientific approach atau pendekatan saintifik yang kita kenal, Bapak Ibu, itu ujung-ujungnya adalah mengomunikasikan, ya, menyampaikan, menggambarkan, gitu. Jadi intinya itu ketika pembelajarannya sudah diterima, itu untuk mengujinya, untuk mengukurnya kan mau nggak mau kita meminta anak-anak untuk menyampaikan. Nah, sekarang di tempat saya, Bu Lydia, di Fakfak, mulai COVID-nya mulai bertambah lagi. Termasuk saya sedang reaktif sekarang. Nah, bagaimana caranya kita meminta, kalau bahasa kurikulum sempat itu ada kata tagihan ya. Bagaimana caranya kita meminta, menagih apa yang telah dikuasai oleh anak-anak itu melalui pembelajaran daring seperti itu. Nah, itu kan menjadi beban sendiri untuk anak-anak. Nah, jadi saya berpikir bahwa perlu ada satu tools yang memudahkan guru maupun anak-anak supaya kita lebih fokus ke konten dan cara-cara untuk menyampaikan, mempresentasikan atau hal-hal yang berbau teknis itu dapat kita eliminir. Nah, Canva itu saya lihat sangat potensial untuk membantu kita. Oke, mungkin itu prolognya ya Bapak Ibu. Jadi mengapa ini saya ajukan kepada kita semua untuk memotivasi bahwa Canva bisa kita jadikan satu tools, satu alat, satu cara untuk membantu siswa. Nah, tentu saja kita sebagai guru posisinya memang harus membantu, kan begitu, bukan sekedar kamu harus bisa gitu, tapi kita tidak membantu dia. Nah, mari kita buktikan lewat aktivitas kita bersama ya. Nah, jadi kalau kita lancar, jadi hari ini, jadi gini Bapak Ibu, kita akan belajar memposisikan diri sebagai dua peran ya. Jadi kita sebagai guru, nanti apa saja, nanti sebagai siswa. Untuk apa kita berperan menjadi guru dan siswa? Supaya bisa membantu siswa. Gitu. Karena sekali lagi kita hari ini belajar untuk membantu siswa, kehadiran kita. Oke ya, jadi guru nanti sebagai guru itu apa saja? Kita harus memahami tentang akun ini.
Nah, akun yang ditawarkan lewat pelatihan ini adalah akun Canva for Edu. Jadi akun Canva for Edu, atau Canva untuk pendidikan, ini memang ditujukan untuk kita semua, untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti itu. Terus bagaimana? Nanti akan bervariasi. Tadi di beberapa grup juga ada yang menanyakan bagaimana caranya kalau saya akunnya itu akun biasa. Nanti kita akan praktek. Terus setelah akun kita aman sebagai akun Canva for Edu, itu nanti kita akan belajar membuat kelas, mengundang, seperti itu. Jadi benar-benar posisi kita sebagai guru. Nah, nanti sambil jalan, teman-teman akan saling bertukar peran ya sebagai siswa. Sebagai siswa itu nanti bagaimana dia mendaftarkan diri, memiliki akun Canva-nya, kemudian bagaimana menerimanya, seperti itu. Jadi ini mungkin tidak terpisah ya, tapi kita akan satu kesatuan seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu pada malam hari nanti kalau ada, saya akan fokus pada ini dulu. Kalau misalnya posisi fungsi kita sebagai guru mengelola kelas ini sudah oke, baru kita akan belajar bagaimana teknis, karena walaupun fitur Canva itu banyak, intinya itu tidak banyak, seperti itu ya. Oke, sebelumnya jadi itu Ibu Lydia, sebentar ya. Saya mau tanya Bu Lydia, apakah Bu Lydia sudah ada akunnya, akun Canva-nya? Iya, saya sudah punya akun sih, tapi lupa pas, belum pernah. Oke. Baik. Saya sebenarnya ingin menawarkan ini, apakah kita akan mulai dari nol ya? Jadi Bapak Ibu di ruangan ini, apabila ada yang belum sama sekali mendaftarkan diri ke akun Canva-nya, lebih baik kita berlatih. Adakah yang ingin jadi volunteer atau relawan? Jadi saya di sini bertindak untuk menginstruksikan ya, memberi instruksi. Nanti Bapak Ibu yang akan mensimulasikan. Apakah ada yang mau? Supaya langsung real ya, otentik gitu. Oke, ada? Ini Pak Amar, ada yang raise hand? Ada yang betul-betul nol sama sekali? Ya Bu, bisa Bu? Ya Pak Amar. Iya. Saya Bu. Pak Amar sama sekali belum punya akun? Belum Bu. Tadi Oke, ada. bagus. Ya. Oke, bagus. Oh, jadi bagus ya. Iya Pak Amar boleh ya kalian, jadi supaya teman-teman lain juga bisa melihat. Nah, mengapa kita harus belajar dari nol Bapak Ibu? Supaya kita bisa membantu siswa maupun ada teman-teman kita yang ingin belajar dan ingin memiliki akun. Ya, Pak Amar boleh share screen. Pak Amar pakai apa ini? Pakai HP atau laptop? Saya pakai Android ini Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita coba di keduanya ya, walaupun tampilannya berbeda. Iya Bu. Ya, oke. Jadi saya masuk pakai link yang di share ya Bu ya? Boleh, share screen. Nggak bisa Bu share screen Bu. Oh, sebentar. Oh ya, saya belum jadikan ini ya, presenter. Oke, Pak Amar sudah saya jadikan co-host, boleh? Oke Bu. Pak Amar dari mana? Kalau boleh saya tahu? Oh, saya dari Bone Bu, Sulawesi Selatan Bu. Oh, saya lahir di Bone Pak, walaupun saya di Fafak. Alhamdulillah satu kampung. Oke, udah lama saya lahir di Ujung Mamuru, Bone. Bapak saya Ujung Mamuru Bu ya. Saya Bone Kota Bu. Oke. Baik ya Bapak Ibu, kalaupun misalnya sudah bisa, biasanya itu ada kasus-kasus yang nanti kita temui dan kita perlu tahu karena kita akan belajar bagaimana memposisikan sebagai guru
yang nanti membantu teman-teman guru yang lain dan siswa. Ya, Pak Ahmad, boleh share screen? Bu, saya menggunakan link yang di-share ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Jadi Bapak Ibu, mohon karena kita eventnya adalah diseminasi di SDI, jadi masuk ke... boleh ini Pak langsung share screen? Siap. Ya. Oke, Bu. Siap. Ya, mengapa sambil Pak Ahmad ini ya? Oke. Sambil Pak Amar jalan ya, jadi Bapak Ibu mengapa kita mulai dengan akun supaya segala aktivitas kita itu bisa tersimpan, ya bisa tersimpan di ibaratnya akun itu kan rumah ya. Kalau kita punya rumah, maka semua yang kita buat, semua bahan-bahan dan alat kita tersave di sini. Nah, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu tekan daftar sekarang. Bapak guru atau bukan? Saya guru, Bu. Oke. Ya, saya klik daftar sekarang, Bu ya. Iya. Nah, karena ini kita masuk untuk mendapatkan akun. Ya, baik. Kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu tekan menu. Kalau di HP tekan 3. Iya. Titik 3 yang di bawah, Pak. Yang di bawah, Bu ya, ini. Yang di bawah, iya. Nah, terus tekan ini di bawah nama Bapak itu ada panah ke bawah. Apa? Di yang atas, Pak, yang atas. Ada nama Bapak kan di atas itu. Nah, di ujung kanan ada tanda panah, diklik. Mana, Bu? Ujung kanan ya, ada tanda panah ke bawah, pengaturan akun. Oh, pengaturan akun ya, Bu. Iya, pengaturan akun. Jadi nanti kalau di laptop ada di sebelah kanan pengaturan akun. Ya, bisa scroll ke bawah. Halo. Ya, halo. Selanjutnya apa, Bu? Ini sudah sebentar. Terus ke bawah, Pak. Ya, ini udah enggak ya seperti ini, Bu. Oke. Ini posisinya dapat Arya, dapat Arya kan? Coba dulu ya. Ini sudah Canva for Edu nih, Pak. Sudah didaftarkan belum? Iya. Oke, coba di kepala tim, Pak. Coba terus ke bawah. Ini sudah mentok belum? Mentok, Bu. Sudah mentok ke bawahnya. Iya, sudah mentok ini, Pak. Iya, udah bisa gue ini, Bu Chandra. Gimana? Udah mentok turun ke bawah. Mentok. Coba di mengelola tim, Pak. Oh, mengelola tim ya. Ini sudah ada timnya. Berarti Bapak sudah punya ini sebenarnya. Belum? Oke, coba kita ulang ke ini, Pak. Ke pengaturan akun. Coba log out dulu, Pak. Log out dulu ya. Iya. Seharusnya ada billing ini ya. Masuk di mana? Kalau ada seperti ini, Bapak ini sebenarnya sudah akun for Edu nih, Pak. Keluar dulu, Bu. Ya, oke, coba keluar. Kita coba lagi ya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau seharusnya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu klik yang paling bawah, yaitu daftar. Langsung daftar ya? Ya, langsung daftar. Saya sarankan kita belajarnya itu pakai email yang belum pernah sama sekali. Oh iya, Bu. Jadi seperti itu. Selanjutnya? Ya, daftar dengan email. Atau daftar dengan Google juga boleh.
kalau Bapak punya akun Google yang banyak. Oh ya. Ya, pilih salah satu yang akun kita yang sama sekali belum, yang masih ini ya, belum sama Oh, sekali digunakan. nggak bisa, Bu. Atau pilih ini ya Pak. Ya, kenapa, Bu? Sudah betul yang daftar? Coba diketik email saja Pak. Oh iya. Emailnya saja yang diketik ya. Ya, rata-rata Bapak Ibu teman-teman itu suka kesulitan di sini. Kalau termasuk saya lama sekali untuk tidak ngurus Canva for Edu-nya karena trouble. Ada saja kesulitannya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Sudah tekan daftar yang di bawah ya Pak ya? Sudah, Bu. Saya Ini ulang kembali ya, baru Bu. menggunakan Canva yang paling bawah nih Pak, daftar. Ya. Paling bawah sekali. Nah, daftar dengan email. Coba. Oke. Ada kode, Bu. Ya, berarti kalau sudah seperti ini, Bapak masuk ke email Bapak. Nah, Oh, gitu. Ya, jadi jadi saya buka tab baru, nggak usah ya, buka tab baru. ya. Jadi proses mendaftarnya sedang berlangsung. Ya. Ke email yang tadi ya, Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau Bapak Ibu punya 5 email pun bisa kita daftarkan ke Canva seperti itu. 5-5-nya, tapi memang buat apa sih ya? Kita banyak-banyak. Oke, kita cek dulu. Ya, jadi kode itu yang di input, Pak. Oh ya. 19. Ya, Bapak Ibu yang lain, kalau memang ada kendala, mungkin bisa di-sharing di sini. Jadi, saya ulangi, nanti memilihnya itu memilih yang paling bawah, ya. Paling bawah daftar. Oke, kodenya di paste atau diketikkan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Jadi ini langsung yang Bu ya? Gimana, Pak? Ini langsung daftar yang pro atau yang gimana, Bu? Iya, nanti saya jelaskan. Jadi, oh, iya. Nah di sini Bapak Ibu pilih guru. Pilih guru. Pilih guru. Jangan coba-coba tidak pilih guru ya. Kalau tidak pilih guru nanti tidak akan di-approve. Oh, keluar, Bu. Diulang lagi, Pak. Sudah, Bu. Ini. Share screen-nya. Oh, gitu ya. Keluar ya, Bu. Nah, maksudnya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai bekerja, itu pastikan dulu kita akunnya akun apa. Ya. Oke, mulai verifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu setelah didaftarkan dan kemudian kita mendapatkan kode. Nah, ini kita sudah mulai tahap ini ya, tahap memverifikasi. Saya tulis nama, Bu ya? Ya, boleh. Karena sebenarnya intinya itu di email. Kalau nama kita bisa menuliskan nama apa saja. Jadi emailnya adalah email yang ingin kita daftarkan. Seperti itu. Nah, biasanya
itu akan diminta. Jadi mengapa kita diminta untuk mengirimkan file berkas itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar guru. Kalau paling cepat itu kalau kita mengirimkan file sertifikat pendidik. Tapi kalaupun tidak, apapun yang berkaitan dengan guru profesi kita. Misalnya bukti-bukti yang terkait dengan NUPTK, SK mengajar, bahkan surat tugas ya, surat tugas atau surat keterangan dari kepala sekolah. Misalnya ada yang bertanya pada saya, Bu, bagaimana kalau saya guru honor seperti itu? Tidak masalah, yang penting ada bukti bukti tertulis seperti itu yang menunjukkan bahwa kita adalah guru atau tenaga kependidikan seperti itu. Nah ini opsional. Nah web sekolah itu tidak perlu diisi, tidak masalah. Lanjut ke bawah aja Pak. Jadi lanjutkan Bu. Ya web sekolah tidak ya. Ke bawah lagi. Udah full Bu. Mentok. Oke berarti lanjutkan. Nah, di sini yang paling menentukan kita. Jadi Bapak Ibu supaya cepat, memang sediakan dulu filenya. Bapak ada file sertifikat pendidik Bapak? Oh ada Bu, ada. Ya, kalau memang ada seperti itu. Jadi boleh apa saja ya Bapak Ibu, yang penting dokumen yang menunjukkan bahwa kita adalah guru. Biasanya approval atau persetujuan dari Canva itu bisa sangat cepat, bisa juga lama. Kemarin dijelaskan mengapa lama itu biasanya karena misalnya scanning di scan-nya nggak jelas seperti itu, terus agak-agak meragukan, misalnya mungkin ada yang soalnya banyak juga pihak-pihak yang memanfaatkan Casio for Edu itu untuk kepentingan tertentu seperti itu, dan pura-pura jadi guru itu ada ya, namanya manusia, ada saja yang tidak jujur ternyata. Jadi seperti itu kasus-kasusnya. Oke, Pak Amar sudah sukses? Baru cari filenya Bu. Oke, sambil cari ya Bapak Ibu, adakah yang ingin share screen? Kalau tidak saya coba share screen milik saya. Ya, jadi pastikan dulu aman ya, Bapak Ibu. Ya, Bu Haswani, ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, boleh. Gimana Bu? Sekiranya saya kan sudah punya akun Canva Bu, tapi itu masih Canva yang gratis dan bukan for edu. Oh iya, oke. Bisa tidak Bu kalau saya pakai akun Gmail yang itu tapi beralih ke for edu? Bisa. Ibu mau share screen dari Ibu punya kasus atau pakai laptopnya saya? Boleh Ibu punya saja Bu. Oke, saya kasih tunjuk ya Bapak Ibu. Saya akan supaya cepat mungkin. Oke ya, jadi kasusnya Pak Amar tadi adalah kasus yang benar-benar nol seperti itu ya prosedurnya. Jadi pastikan akun kita itu akunnya itu apa? Akunnya itu Canva for Edu atau bukan? Ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu yang memiliki beberapa akun, jadi kalau bekerja benar-benar harus pada posisi di mana berada. Nah, saya di sini. Ya, jadi sebelum saya kerja itu harus dipastikan saya ada di mana. Nah. Saya keluar dulu. Saya matikan dulu kamera saya Bapak Ibu supaya jaringannya tidak mengganggu.
Nah, Bapak Ibu, jadi kalau menggunakan laptop, itu ada di sebelah kanan untuk melihat dia aktifnya itu akun yang mana. Nah, di sini saya punya ada 3, ya. Nah, untuk mencoba memastikan atau mengubah akun biasa seperti kasusnya Bu Hanawati, saya coba logout dulu. Nah, kalau udah logout, posisinya kayak gini, nanti saya milih ini misalnya ya. Saya akan coba akun saya yang belum sama sekali. Jadi gimana caranya? Gampang, Bu. Nah, bagusnya Bu Hana sendiri yang share screen sih. Nggak mau. Wah, ada nih. Pak Amar, udah sukses? Belum, Bu. Masih berlanjut. Oke. Biasanya nanti verifikasinya itu by email, Pak. Ya, Oh, gitu. Bapak Ibu, ya misalnya saya akan pilih yang mana ya? Yang ini ya. Oke, saya akan pilih email saya yang ini. Kalau proses perakunan ya. Jadi kalau masalah akun ini sudah kita atasi, kita aman untuk beraktivitas. Tapi sebelum akun kita belum aman, saya sarankan jangan dulu berkreasi. Nanti sayang. Oke, sambil dia muter, ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau saya ini siswa ya? Apakah siswa kalau ingin memiliki akun Canva for Edu ini, bagaimana caranya? Apa yang diupload? Gitu. Itu pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu. Jadi untuk siswa sebenarnya itu seperti sekolah ya. Jadi siswa itu kan di bawah guru. Jadi nanti Bapak Ibu mengundang siswa untuk masuk di kelas Bapak Ibu, itu otomatis sudah bisa menikmati semua fasilitas aset dari Canva for Edu. Gitu. Jadi memang untuk siswa tidak prosesnya itu tidak upload seperti kita guru, ya. Kok lama? Ya, mohon maaf Ibu Chandra. Ya, gimana Pak? Ini udah ada dari Gmail-nya yang balasannya mengatakan nomor permohonan Anda. Boleh di ini Pak, boleh di share screen supaya teman-teman bisa melihat ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, kasus Pak Amar itu adalah kasus di mana approval-nya atau persetujuan dari Canva-nya itu cepat gitu. Nah, kalau persetujuannya itu cepat, itu biasanya karena berkas yang kita kirimkan itu jelas. Ya, kayak gitu. Oh, ini pakai akun di Papua Barat nih. Pak Amar mau share screen? Iya, Bu, ini. Tapi ya. selanjutnya ada tampilan seperti ini, Bu. Coba yang emailnya Pak, coba email. Emailnya gini, Bu. Emailnya. Nah, Bapak Ibu supaya bisa melihat. Yang dari Gmail seperti ini, Bu. Ya, seperti itu. Banyak permohonan yang masuk dari. Oh, berarti belum Pak ya? Belum ya? Ini masih disuruh menunggu. Oke. Tetapi ini menunjukkan bahwa Canva memang memiliki sistem seperti itu. Ada yang mudah, ada yang cepat. Kayak kemarin saya cepat sekali. Berarti Pak Amar posisinya waiting. Oke. Kemungkinan ya, kalau misalnya berkasnya jelas, kemudian nama kita dengan NUPTK atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita guru itu jelas, itu sabar aja. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kalau pakai email biasa ya. Ini kok yang terbuka yang IG Papua Barat, tapi nggak apa-apa. Kita coba saja, mulailah dari pengaturan akun.
mau HP ataupun mau HP atau laptop, masuk ke pengaturan akun. Nah, Bapak Ibu, Pak Amar juga untuk ngeceknya di ini, Bu Hana perhatikan kalau sudah pengaturan akun, saya ulang ya. Ya, baik. Jadi klik logonya, klik pengaturan akun, nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu, nanti pilih ini penagihan dan tim. Atau billing and team kalau dalam bahasa Inggris. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada tawaran untuk Maaf Bu, screen share-nya tidak kelihatan Bu. Oh, sorry. Ya, betul-betul. Tadi kan Pak Amar yang ini ya. Saya ulang ya. Jadi kalau sudah masuk di ini, kita pilih email yang tadi ya. Pilih email yang biasa. Terus klik pengaturan akun. Sudah kelihatan layar saya? Iya, sudah Bu. Setelah pokoknya sebelum mulai itu biasakan untuk pengaturan akun dulu, cek dulu seperti itu. Karena kadang-kadang kita salah kamar. Oke ya. Apalagi kalau misalnya gabung dengan berbagai tim. Nah, Bapak Ibu, setelah pengaturan akun, pilih penagihan dan tim. Atau billing and teams. Ya. Nah, nanti di sini Bu Hana, Iya Bu. Muncul tawaran Canva untuk pendidikan. Mengapa muncul ini? Karena waktu kita daftar, itu kita sudah bilang kalau kita itu guru. Jadi ditawarkan seperti ini. Langsung klik. Nah, prosedurnya sama seperti yang Pak Amar tadi, klik daftar. Jadi cara mengubah akun-akun biasa kita itu seperti itu. Nanti klik yang ini, verifikasi, ikuti prosedurnya sama seperti ini. Nah, saya kemarin coba-coba klik yang saya bukan guru. Nanti enggak, dia kembali lagi ke akun biasa seperti itu. Jadi pastikan kita memang menginginkan akun kita adalah akun Canva for Edu atau Canva untuk pendidikan, nanti dapatkan verifikasi sekarang dan prosedurnya sama seperti tadi. Seperti itu. Baik Bu. Maaf Bu, saya izin bertanya lagi. Oke. Ini artinya sekiranya terbaca saya orang yang sama punya akun akun pembelajaran, saya sudah daftar Canva for Edu, itu tidak masalah Bu? Tidak masalah. Baik. Saya punya beberapa akun saya daftarkan gitu. Oh iya. Baik. Makasih banyak Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Misalnya kita ingin mendaftarkan beberapa akun. Kadang-kadang mungkin kita ingin akun itu untuk kayak saya dipakai untuk organisasi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita ubah saja semuanya karena toh yang kita buat adalah untuk dalam rangka pendidikan. Nah, untuk akun aman ya. Nah, sekarang kita semua, ada lagi kah kasus-kasus Bapak Ibu? Jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat di yang tadi saya sampaikan, akun kita pastikan sudah akun Canva for Edu. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan kalau akun kita adalah akun biasa dan akun kita itu akun for Edu, itu semua template-nya itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita dianggap orang umum kalau akun biasa. Tapi kalau kita akunnya adalah akun for Edu atau akun untuk pendidikan, itu semua yang ditawarkan terkait erat dengan kependidikan. Ini Mas muter. Baik, kita percepat ya. Nah, kalau sudah akun kita adalah akun for Edu, bagaimana ngeceknya? Nanti kita cek ya. Ini adalah akun saya. Iya.
Kalau Bapak Ibu memiliki akun belajar ID itu akan lebih cepat lagi di approve-nya ya, karena memang akun belajar ID itu ditujukan benar-benar untuk kita. Yang dibagi-bagi sama Dapodik ya, operator Dapodik itu kita gunakan. Tapi akun biasa juga bisa. Cuma begini Bu, yang kami naungan Kemenak itu kita kan nggak terdaftar di Dapodik Bu. Kita punya. Kalau gitu nggak apa-apa Pak. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Jadi akun Gmail kita pun kita bisa untuk mendaftarkan. Tapi memang ini Pak, apa namanya, link yang kami bagi itu sudah dipastikan memang akan berputarnya di kalangan pendidik, jadi akan lebih mudah lagi. Entah bagaimana Canva melihatnya ya. Jadi link yang tadi dibagi itu akan mempercepat. Oke, nah Bapak Ibu ini adalah akun saya. Jadi sekali lagi bagaimana kita mengeceknya? Ketika ini akun kita sudah akun for edu, dia sudah muncul ini, ya sudah muncul ada tugas kelas seperti itu. Kemudian, bentar ya. Kalau Bapak Ibu kembali ke pengaturan akun seperti ini. Oh, di sini. Bisa di gambarnya atau di gerigi ini ya. Ini akun setting atau pengaturan akun. Oke, jadi sekali lagi pengetahuan ini penting Bapak Ibu supaya kita bisa membantu siswa. Nah, kalau akunnya sudah kita miliki, ibaratnya kita sudah punya kelas, kita sudah punya rumah ya, rumah belajar. Itu berarti next apa yang harus kita buat? Memang tertutup. Oke. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kita cek. Kalau kita sudah akunnya adalah Canva Pendidikan, kita cek kembali ke Billing and Teams atau penagihan dan tim. Nah, di sini Bapak Ibu sudah lihat Canva for Edu-nya itu sudah tertulis free dan di sini sudah ada manage member, yaitu kita sendiri. Nah, jadi memastikannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita memulai kelas? Nah, mulainya dari sini, dari Billing and Team. Jadi Bapak Ibu lihat di bawah ini, paling bawah ada buat kelas baru. Nah, silakan Bapak Ibu mulai membuat kelas baru. Nah, buat apa sebenarnya kelas ini? Karena toh sebenarnya semua produk kita itu bisa kita share lewat Classroom, lewat WhatsApp, segala macam gitu. Tapi buat apa sebenarnya kelas ini? Sebenarnya ini opsional Bapak Ibu. Opsional artinya tanpa kelas ini pun Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua produk Canva. Tetapi saya melihat keuntungannya adalah kalau kita membuka kelas, itu seluruh karya anak-anak bisa di-post di sini. Oh, sorry. Nah, nanti muncul seperti ini. Nama kelasnya apa? Gitu. Misalnya saya mau membuat misalnya kelas 12 ya. Kelas 12 Jadi keuntungannya kalau kita membuat kelas ini, anak-anak akan membuat karya dan akan berkumpul terkumpulnya di sini seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru, sudah memiliki akun ini, Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat kelas. Kalau Bapak Ibu tidak membuat kelas, apakah bisa mengundang anak-anak? Bisa, tetapi kerugiannya atau kekurangannya nanti akan bercampur dengan
karya-karya pribadi kita, seperti itu. Jadi anak-anak yang kita undang itu akan bisa melihat produk-produk kita, kan bisa jadi kan ada produk-produk kita yang kita tidak ingin bagi ya ke anak-anak seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah lihat sebelah kiri. Nah, kalau lihat sebelah kiri berarti ini posisinya ada tim yang kita buat. Ini bahasanya tim ya, bukan kelas ya. Tapi kita menamakannya kelas. Seperti ini. Jadi ini adalah kelas yang sudah berhasil kita buat. Oke, kita akan mulai mencoba mengundang ya. Bapak Ibu nanti undangannya saya akan share di di kolom chat ya. Bapak Ibu nanti akan belajar bertindak sebagai siswa. Bapak Ibu ada kasus kan sambil menunggu? Ini agak lama memang. Beberapa hari ini jaringan. Oke, jadi sebelum mulai pastikan kita berada di kelas mana. Kalau Bapak Ibu memiliki beberapa kelas, sama seperti kalau kita di classroom itu kita harus pastikan kita sedang menulis atau bekerja di kelas mana. Ya, sambil menunggu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa untuk memastikan klik logo profil kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah kelas-kelas yang telah saya buat. Ya. Nah, yang dicentang adalah kelas di mana kelas yang aktif. Seperti itu. Jadi kalau yang tanpa kelas ini yang nama saya sendiri adalah produk-produk saya sendiri, tapi yang lain-lain. Mengapa kita perlu membuat seperti ini? Supaya kalau kita mengundang orang, itu kita karya-karya yang di grup itu tidak tercampur dengan karya kita sendiri yang bersifat pribadi. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini itu ya. Jadi pastikan kita bekerja di kelasnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau ganti ini boleh. Ini mirip-mirip di classroom, jadi klik tanda titik 3, kemudian create buat spanduk. Ya, di sini atau banner. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan karakteristik dari kelas kita, seperti itu. Bu Lydia, apakah di kolom chat sudah ada yang bertanya? Iya Bu, ini. Ya, jadi buat timnya atau buat kelasnya dari Billing and Teams ya, Bapak Ibu. Paling bawah nanti buat kelas, seperti itu. Kadang-kadang kan saya juga baru selama ini cuma pakai saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ini untuk background ya. Silakan dipilih sesuai dengan karakteristik kelasnya. Seperti itu. Misalnya saya mau pilih ini, bebas aja. Kalau ada keterangannya coba Canva Pro itu bagaimana Ibu untuk menghilangkan? Gimana Bu Endang? Kalau coba Canva itu berarti akunnya Ibu akun biasa Bu. Nah, di sini update Teams banner ya. Klik yang paling kanan itu kita ingin menggantikan. Kadang-kadang supaya kita tidak salah kamar, kita perlu mengganti banner-banner masing-masing kelas. Jadi kita bisa segera sadar, oh yuk kita ada di mana, gitu ya. Seperti itu. Bisa lewat yang kanan untuk pindah kelas, bisa juga lewat yang kiri. Yang kiri kita pindahkan, terus kita pilih kita mau pergi ke kelas yang mana. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk di sini, nah baru kita kalau untuk mengundang pilih yang orang-orang. Oke, nah di sini ada 3 pilihan.
ada 3 pilihan, mana yang Bapak Ibu pilih, boleh aja ya, seperti itu. Misalnya mau undangan salin, seperti itu. Kita coba ya, Bapak Ibu, saya kirimkan ke kolom chat. Apakah bekerja? Silakan, ada yang mau berlatih, nanti saya akan keluarkan kalau tidak berkenan. Nah, jadi untuk mengetahui orang-orang yang ada di dalam seperti ini. Jadi Bapak Ibu, nanti ini posisinya siapa yang menjadi pemilik itu adalah guru. Di sini ada foto saya, berarti saya adalah pemilik dari kelas ini. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu ini coba untuk masuk ya, untuk menerima undangan saya. Oke, sambil menunggu, kita akan belajar bagaimana belum ada yang masuk. Oke, saya tunggu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjadi siswa. Jadi caranya seperti itu. Klik orang-orang, kemudian pilih. Bisa kita kirim ke Classroom, bisa link tautan ini bisa kita kirim lewat WhatsApp seperti itu. Nah, kalau kode Bapak Ibu ini nggak sukanya saya di sini ada kode yang expire-nya itu per 4 jam. Nggak suka saya. Jadi saya biasanya klik email anak-anak aja atau kirim ke Classroom seperti itu. Sudah ya. Saya tunggu ya Bapak Ibu untuk mencoba sebagai siswa. Nah, bagaimana untuk memberikan tugas kelas? Ini mirip-mirip di Classroom. Jadi tekan di bawah ini ada tugas kelas seperti itu. Kemudian tekan aktivitas baru. Nah, Bapak Ibu langsung saja ya di laman tugas kelas ini cukup simple. Sebelah kanan adalah aktivitas baru, sebelah kiri adalah pilihan-pilihan nanti kita memberikan penilaian. Jadi kita bisa memilih perlu ditinjau, disetujui, atau perlu perubahan. Nanti ketiga-tiganya ini akan ada warna-warna yang berbeda. Seperti itu. Nanti saya kasih tunjuk contoh-contohnya. Seperti itu. Jadi pilihan penilaiannya seperti ini. Jadi bukan penilaian seperti di Classroom yang kuantitatif ya, tapi ini kualitatif. Kalau kata-katanya di luar itu ini Bapak Ibu tidak terbaca warnanya. Oke. Nah, saya ulangi ya. Jadi aktivitas baru itu adalah Bapak Ibu ingin memberikan tugas, bisa dipilih dari sini. Gitu. Mau apa? Misalnya ingin membuat ini ya, sebentar. Ini membuat poster misalnya. Bu Lydia, tadi ada yang bertanya apa? Sambil menunggu ini. Ya, dari ini Ibu apa Bapak ya, sebelumnya kita udah ada aplikasi Canva dan mengikuti kelasnya Bu, tapi mendaftarnya via aplikasi Canva yang di-download lewat Play Store. Kadang-kadang kalau di aplikasi itu untuk aplikasi apapun itu suka ada yang kurang. Kayak misalnya GeoGebra ya, GeoGebra itu di aplikasi dengan yang dari websitenya itu beda. Nah, kalau saran saya sih, kalau aplikasi, lebih baik nggak usah aplikasi, kalau memang bisa ini. Atau aplikasi juga kan butuh internet ya. Jadi, lebih baik langsung aja Pak, pakai lewat browser. Nah, ini ada contoh ya, misalnya kita menginginkan ini. Kita menginginkan anak-anak membuat poster misalnya supaya hemat listrik misalnya. Nah, ini contoh. Nah, ini yang saya maksudkan Bapak Ibu. Kita memberikan contoh poster di mana anak-anak tinggal ganti-ganti. Seperti itu. Jadi nanti kita taruhlah misalnya ini sebagai tugas ya, tak gitu. Nah, ada kata menetapkan.
Nah, baru kita maunya apa. Nah, ini kita mau ngirimnya kemana? Kalau Canvas ini artinya kita menginginkan anak-anak kumpulnya di kelas Canva. Tapi kalau misalnya mau lewat Classroom seperti itu. Jadi tinggal dipilih saja. Oke, atau di Teams. Itu ternyata dia sudah nge-link di sini ya. Oke ya, seperti itu. Ya. Mana yang mau? Misalnya saya pilih Classroom. Itu. Kalau misalnya di Canva berarti kelas yang tadi. Nah, apakah diberikan ke semua anak? Iya, semua anak. Nah, di sini instruksinya. Misalnya buatlah poster yang bertemakan jagalah kebersihan misalnya. Gitu. Jadi ini adalah instruksi kita. Itu. Nah, kemana saja kita mau kirim? Seperti itu. Jadi kalau kita kirim seperti ini berarti langsung masuk ke seluruh ya langsung saja langsung ke sini ke kelas ini atau ke beberapa anak juga bisa. Jadi kita tinggal memilih email-email anak-anak yang ingin kita share. Apa ini? Live transcription. Nah, seperti ini adalah desain yang telah kita kirimkan kepada anak-anak seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk membagi dan segala macam. Apakah ada Bapak Ibu yang sudah masuk ke sini sebagai undangan? Kalau tidak, saya akan contohkan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, halo. Iya. Ini ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung. Oh, ini ya. Ini, nah Bapak Ibu ini teman-teman sudah masuk sebagai siswa. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh ya. Kalau misalnya ada yang nyasar, Bapak Ibu gimana caranya? Bapak Ibu tinggal ini saja, dicentang, kemudian apa? Gitu. Mau diganti perannya atau mau di-remove seperti itu. Ya, gimana Bu Lydia? Iya, ada yang bertanya. Ya, izin dari Bu Ramadan S, SMP Negeri 1 Fakfak, izin bertanya. Untuk membuat kelas, masuk menu apa tadi ya? Tadi billing and team. Sama kayak pengaturan akun, Bu. Bentar ya. Pengaturan akun, terus billing and team. Billing and team itu penagihan dan teams. Nah, yang ini, Bu. Jadi tekan pengaturan akun. Ini ya, sebentar. Ini pengaturan akun. Jadi biasakan itu memang ke sana terus gitu. Kadang-kadang kayak tadi saya kerja udah jauh tapi tiba-tiba saya salah akun, itu juga. Jadi paling bagus untuk memastikan kita berada di mana, billing and team ini atau penagihan dan tim ya. Nah, dari sini Bu. Nah, ini di bawah Canva for Education ini, Canva untuk pendidikan, ada buat kelas baru. Nah, dari sinilah kita mulai buat kelas. Bisa ya, gampang ya. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya memiliki komunitas dengan guru-guru yang lain, misalnya MGMPK gitu, dengan guru-guru juga bisa, dengan siswa juga bisa. Nah, sekaligus Bapak Ibu, mumpung saya ingat, ini adalah solusi untuk misalnya teman-teman yang teman-teman yang kesulitan tidak bisa di approve terus gitu Canva-nya. Misalnya teman-teman TU padahal ingin memiliki fasilitas Canva. Nah, Bapak Ibu bisa buat kelas gitu ya. Bisa buat kelas. Jadi cara kita membantu seperti itu. Ya, misalnya jadi posisikan mereka itu sebagai siswa, otomatis nanti seluruh fasilitas Canva for Edu-nya juga mereka miliki.
Jadi caranya seperti itu. Cuman memang kekurangannya kalau misalnya kita sebagai pemilik itu ingin menghapus kelas ini, maka otomatis seluruh history dari yang Bapak Ibu buat itu juga akan otomatis hilang. Seperti itu. Contoh misalnya ini yang milik saya sendiri, tapi ada juga akun saya itu yang saya di kelasnya orang juga ada. Nah, posisi seperti itu, karya-karya saya di timnya orang itu juga bisa akan hilang. Ini saya akan kasih tunjuk ini ya, Bapak Ibu. Ada lagi seperti itu ya, Bu? Ya, baik. Izin satu lagi, Bu, dari Pak Sakaria. Ya. Apabila kita menggunakan akun belajar ID pada akun Canva, lebih cepat di-approve ya, Bu, dibanding akun email biasa. Gimana? Kalau kita menggunakan akun belajar ID pada akun Canva, lebih cepat mana di-approve daripada akun email biasa? Kalau masalah cepat, untuk masalah perbandingannya saya nggak bisa jamin, karena ada juga teman-teman yang akunnya belajar ID itu lama gitu. Itu tadi sangat tergantung pada kevalitan ya. Jadi jelas atau tidaknya file-file itu bagi tim verifikator Canva itu yang berpengaruh. Itu sebenarnya. Oke, jadi begitu Pak Sakaria. Jadi tadi Pak Amar ada resen. Iya, Pak Bu. Amar, halo, iya. Izin bertanya lagi, Bu Chandra. Oh iya, gimana Pak? Gini kan, kalau kita lihat Canva ini kan dia kan punya fokusnya di desain ya, Bu ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kita mau menggunakan di kelas Canva ini sebagai bentuk tes untuk siswa-siswa kita. Apakah di Canva ini hanya dalam bentuk desain saja, atau bisa dalam bentuk misalnya mengirimkan tes-tes yang sifatnya berbentuk link atau gimana, Bu? Bisa nggak di-include yang bukan hanya dalam bentuk desain saja? Oke. Saya belum sampai belajar ke sana, Bapak, tapi sepengetahuan saya itu memang dia basisnya desain ya. Tetapi misalnya di sini ya, Tapi kayak misalnya PowerPoint kan kita tahu ya, PowerPoint itu kita tahu dia bisa dijadikan quiz. Jadi kalau memang tidak satu kaligus ya di sini, tidak satu kaligus dia menjadi maunya kan yang interaktif ya Pak ya. Seperti itu misalnya untuk evaluasi itu memang tidak. Contoh kekurangan dari Canva juga misalnya untuk matematika dia juga tidak ada equation. Jadi untuk evaluasi yang interaktif seperti itu memang belum. Tapi keunggulan dari Canva adalah fungsi-fungsi dia dalam membantu siswa untuk mengomunikasikan, Pak. Yeah. Contoh misalnya ini ya. Oke, mungkin gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang kita mulai praktek ya. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari sini saja. Nah, untuk kelas sudah, sebagai guru sudah, untuk kita berperan sebagai siswa itu juga sudah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, cara kita membantu siswa untuk memiliki seluruh aset Canva adalah jadikan dia siswa di dalam kelas kita. Kelas kita yang dimana kita sudah berakun Canva for Edu. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ini kalau kita sudah gimana Pak? Ibu Chandra, bisa nanti kita dimasukkan dalam timnya Ibu nggak? Supaya kami juga bisa rasakan Canva dari ini.
Oh, oke. Bisa, Pak. Tapi Bapak lagi ngurus ini kan ya? Kalau gitu saya taruh ini ya link sebentar. Cuma siapa tahu approach-nya lama, Bu. Belum Oke. kita. Ya, Pak. Saya ini ya, di sini ada kelas diseminasi. Oke. Baik, betul. Saya yang salah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah belajar tapi akunnya belum, saya kirimkan link ini ya. Masuk ke kelas saya, kelas diseminasi. Oke, jadi caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Tag, gitu. Terus nanti pilih orang-orang tadi. Ya, yang namanya tools itu memang tidak bisa seluruhnya memberikan memenuhi harapan kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ambil yang powerful-nya aja. Bentar. Oke nih ya, saya undang ini ya Pak ya. Saya taruh di grup. Jadi Bapak Ibu boleh yang ingin menikmati fasilitas Canva for Edu, silakan. Ya, ada di kolom chat ya. Silakan masuk. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, itu sudah langsung bisa menggunakan seluruh fasilitas Canva for Edu. Terima kasih banyak. Sudah ya, saya sudah kirim di kolom chat. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat, silakan klik link yang tadi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Akan seperti ini sebentar. Saya pilih di sini saja. Oke, Bapak Ibu yang sudah masuk di kelas saya. Nah, jadi ini sudah ada di dalam kelas saya sih Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, kita bisa kalau untuk yang baru, seperti kita masuk ke wilayah yang baru, Bapak Ibu boleh berkeliling-keliling untuk melihat. Jadi Bapak Ibu bisa klik template ini. Ada yang di atas, terus klik template. Nah, jadi kemudahan dari Canva adalah memiliki ribuan template. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu kan senang banget ya kalau misalnya kita disuruh bikin RPP atau apa gitu, itu pasti ada contoh nggak gitu ya. Nah, contoh itu ya yang dinamakan template di sini. Nah, ini yang disediakan oleh Canva. Nah, Bapak Ibu kalau klik template, akan ditawarkan berbagai kategori. Ya, jadi kategorinya itu misalnya mau apa? Mau presentasi, mau video, infografis, seperti itu ya. Jadi kalau punya classroom itu seperti ini. Nah, bahkan di sini sudah ada yang terbaru, ada RPP, ada juga LKPD, LKS, ada jadwal, ada resume. Nah, ini berdasarkan jenis-jenis produk. Nah, tapi di template ini Bapak Ibu juga bisa ditawarkan berdasarkan subjek atau berdasarkan mata pelajaran kita. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, nah untuk akun yang biasa ini nggak ada Bapak Ibu. Tawaran ini nggak ada. Jadi memang ini hanya akan muncul di akun Canva for Education. Misalnya saya di sini matematika. Memang tidak semua mapel Bapak Ibu, tapi biasanya nggak akan nyampur dengan yang mayornya ya, jadi kelompok. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada worksheet atau LKS ada 570. Jadi bisa Bapak Ibu memilih melihat ya di sini ada kategori di sebelah kiri, misalnya memilih mau yang mana yang disesuaikan dengan topik atau materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi bisa dipilih seperti itu ya. Oke, kalau sudah masalah memilih, saya pikir akan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ada presentation, segala macam, seperti ini bisa dipilih mana. Kalau yang saya lihat di sini ada yang kepala sekolah, bisa, oh kita butuh untuk sertifikat misalnya. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Kita mulai dari yang ini, poster aja ya.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih salah satu seperti itu, jadi apa ya? Yang kita pilih itu relatif terhadap kebutuhan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau langkah selanjutnya itu apa? Jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu hanya mengedit, ya. Jadi sebenarnya hanya mengedit. Nah, cara mengeditnya untuk poster, untuk KPD, untuk apapun jenis-jenis yang ditawarkan oleh desain-desain ditawarkan oleh Canva itu sama kalau menurut saya. Jadi kita tidak akan bahas satu-satu bagaimana membuat ini, membuat itu. Semuanya template-nya itu sama, akan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi teknisnya ya. Nah, misalnya kita mau pilih ini. Besok masih ada lagi Bu Lydia. Jadi kita akan malam ini kita akan coba dulu yang dasar-dasarnya. Bapak Ibu silakan ya. Silakan Bapak Ibu memilih template sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya besok mau ngajar apa bisa dipilih. Tuh. Ya, misalnya saya mau pilih yang ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini terus apa? Padahal kan tidak sesuai dengan mata pelajaran kita misalnya. Nah, Bapak Ibu misalnya yang mau dirubah adalah gambar. Bapak Ibu klik gambar ini. Oke ya. Nah, sekarang Bapak ini keunggulan dari Canva tuh yang ini. Bapak Ibu tekan tanda I di atas info. Oke. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa gambar ini ada klasifikasinya adalah 3D, modern, bla 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 seperti itu. Nah, Bapak Ibu tekan yang harusnya ini ya. Sebentar. Misalnya tekan yang bintang kah? Kenapa because ya? Biasanya ada tawaran ini Bapak Ibu. Bentar. Yang seharusnya tidak di ya, kita pilih yang lain dulu. Apakah jaringan kah? Kita pakai cara yang lain ya. Kalau maksud saya seperti ini, nanti akan muncul tawaran seperti ini. Nah, Bapak Ibu misalnya mau elemen ya. Misalnya mau anak-anak misalnya ya, atau siswa. Pakai bahasa Indonesia apakah bisa? Jadi Bapak Ibu untuk menambahkan elemen atau objek-objek, Bapak Ibu harus ingat kata kunci yang bisa mengarahkan ya. Ini misalnya saya mau hapus, saya ganti, gitu ya. Nah, saya tekan ini, tuh seperti ini. Oke. Coba kita, ini maksudnya, Bapak Ibu nanti akan ada magic recommendation atau rekomendasi ajaib. Nah, ini maksudnya keunggulan dari Canva seperti itu. Ini misalnya anak SD ya. Anak SD tuh muncul seperti ini. Ini saya mau hapus saja. Nah, jadi dia akan menawarkan sesuai dengan kata kunci kita. Coba kita tekan yang I. Biasanya muncul di sini see more. Oh, sebentar. Saya di akun yang mana nih? Bu Lydia, ada yang bertanya kah? Halo? Iya, benar kok.
Ya. Dari Pak Bayu Aryawan. Oh, Pak Bayu, Hanya ya. hanya minta agar dimasuk link WA di kelasnya Ibu. Karena link yang di Padlet tidak bisa masuk. Maksudnya link WA mana ya? Minta dikirimkan link WA grupnya. Oh, Bu Lydia kasih aja ini link yang di apa? Link IGI Papua Barat atau kasih nomor HP saya? Ini Pak Bayu ini mintanya link WA grup yang di kelas. Oh, kelas diseminasi. Oh, iya. Ya. Sebentar. Pak Bayu nanti ini ya. Saya apa? Sebentar ya, Pak ya. Saya lagi ini, soalnya beberapa menit lagi. Nanti Pak Bayu minta nomor saya dari Bu Umi, nanti saya kasih linknya. Atau kasih langsung Bu saja ke direct message ke Bayu, Bu. Gimana? Iya, soalnya saya lagi share screen Pak Bayu. Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu. Fokus Bayu sekarang fokus juga untuk mengikuti. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu mau apa namanya? Mau desain apapun itu caranya sama ya. Tapi nanti saya akan ini dulu, saya akan tunjukkan. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi sangat tergantung pada kategori. Misalnya apa? Sekolah ya, school. Oke. Ini berarti foto. Tapi kalau misalnya mau elemen, ya school misalnya. Jadi bisa dalam bahasa Indonesia, bisa juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tawaran-tawaran ini yang sangat, ini mungkin ya keunggulan dari Canva. Jadi memberikan kita kemudahan untuk mencari dong. Sini ada gurunya misalnya ya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita mau buat seperti ini ya, gitu. Nah, kalau sudah ini dari elemen Bapak Ibu. Ini elemen. Tapi kalau misalnya mau foto, berarti pilih yang ini ya. Pilih foto seperti itu. Nah, mau yang apa? Mau yang grafis atau video juga bisa. Jadi di sini kita keunggulannya dari Canva. Nah, kalau video seperti ini. Jadi dia akan langsung terinsertkan. Nah, ini akan bisa kita apa? Akan kita bisa gunakan itu di desain manapun seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau tidak mau ya kita hapus. Oke, ya jadi caranya kayak gitu. Di elemen ini Bapak Ibu bisa memilih-milih. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa kita membantu siswa untuk lebih mudah lagi mencari aset-aset. Kalau misalnya kita pakai tools yang lain, dia harus cari lagi keluar gitu kan. Harus cari lagi di tab yang baru, di untuk mencari gambarnya, kemudian menaruhnya seperti ini. Tapi kalau di Canva semuanya sudah tersedia. Oke, misalnya sudah kita anggap misalnya ini lengkap ya. Kita lengkap misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau. Ini berarti misalnya kayak gini ya. Kalau sudah gambar, saya akan fokus dulu ke bagaimana kita gambar ya. Nah, misalnya saya tidak mau ini, gambar yang ini. Apakah ini bekerja? Jadi Bapak Ibu bisa dari sini, bisa juga dari sini, info ini. Nah, biasanya ini muncul Bapak Ibu. Biasanya di paling bawah muncul, misalnya di sini, tambah guru misalnya. Dia juga akan keluar. Ya, seperti itu. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah,
Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, misalnya udah aja ya, memang ini yang kita butuhkan. Nah, cara selanjutnya adalah yang selalu kita gunakan untuk memperindah atau untuk mengedit itu di sini, di edit image. Nah, ini keunggulan dari Canva seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih seperti itu. Nah, di sini ya, misalnya mau see all, ya lihat semua. Ini sebenarnya tinggal dicoba-coba aja. Tinggal dicoba-coba saja. Ini pilihannya banyak, Bapak Ibu. Misalnya saya mau yang unik misalnya apa? Misalnya, nah ini ya, ini misalnya ada di ya Bapak Ibu lihat ya, ini banyak sekali pilihan. Ini kalau untuk anak-anak sekolah, nah misalnya ini bisa kita pilih yang ini ya, yang tidak kita temukan di di tools yang lain. Nah ini jeleknya Canva. Sebentar ya. Kadang-kadang dia sangat tergantung pada jaringan Bapak Ibu. Oke. Jaringan saya kurang baik Bapak Ibu ya. Jadi memang kekurangan dari Canva adalah masalahnya di jaringan. Kalau tidak kuat ya seperti itu. Ya, jadi ya Bapak Ibu bisa pilih-pilih mau bentuknya seperti apa. Jadi sangat powerful sesuai dengan kebutuhan kita mau apa. Oke, misalnya saya mau hapus ini. Nah, itu adalah gambar. Sekarang misalnya mau foto. Ya, foto. Bapak Ibu tekan upload ya. Terus seperti ini. Terus pilih foto-foto ya, misalnya foto-foto yang Bapak Ibu ingin masukkan. Misalnya kita menginginkan anak-anak mengirimkan karyanya, terus mencirikan dirinya seperti itu ya. Misalnya saya pilih dari foto yang aman aja ya. Ini sudah saya remove. Sebentar, cari foto yang ada background-nya. Sabar ya Bapak. Bu ini aja ya, Bu Lydia aja ya. Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi foto Bu Lydia sudah ada. Ini saya hapus aja. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik seperti ini. Oke. Nah, kalau saya di poster my wall itu untuk menghapus, misalnya saya tidak menginginkan ada background. Nah, kalau di Canva, langsung Bapak Ibu tinggal edit image aja. Terus ini, background remover. Jadi remove the background your image, satu klik. Ini enaknya dari Canva. Gitu. Kan biasanya kita ingin ada, nah ya Bu Lydia bisa lihat background-nya itu hilang langsung satu kali klik. Nah, terus apa lagi? Nah, Bapak Ibu bisa pilih-pilih di sini. Pilih-pilih di sini apa saja yang bisa untuk dimainkan. Nah, di sini ada bingkai. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai apa. Yang ini kah? Seperti itu.
nanti langsung dia akan pakai bingkai. Oke, tinggal beberapa menit lagi ya Bapak Ibu, besok kita akan ini ya. No, seperti itu. Kalau tidak mau bisa yang lain misalnya. Oke, seperti ini. Ya, jadi itu enaknya. Kalau memang mau diterapkan, tekan apply. Ya, seperti itu ya. Nah, selain kita mengedit image, Bapak Ibu, nanti bisa diekspor ya semuanya. Banyak sekali yang bisa kita eksplor apa saja. Jadi lebih banyak kita coba-coba. Nah, yang ini saya tunjukkan ada lagi kelebihan dari Canva seperti ini. Bapak Ibu tekan elemen, masih kaitannya sama foto ya. Nah, elemen ini, kembali ke elemen. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada juga bingkai. Kalau tadi di edit image ada bingkai. Nah, di sini ada bingkai yang juga powerful. Jadi kalau saya mau, ya, jadi misalnya mau tekan yang ini ya, saya mau pilih yang ini misalnya. Nah, ini kan dia belum menyatu dengan fotonya Bu Lydia. Nanti tinggal masukin aja. Nah. Lagi connection. Ulang ya. Bismillah. Ini harusnya langsung masuk ini. Bu Lydia nggak mau masuk. Zoom-nya berat. Mungkin. Ya, harusnya dia langsung mau masuk ya. Bapak Ibu bisa aduh gagal deh. We have serving table periksa. Oke, coba ya. Coba lagi. Jadi dia tak hapus dulu ya. Nah, jadi yang paling asik itu misalnya yang ini. Sebentar. Ini saya tidak temukan di aplikasi yang lain, Bapak Ibu. Misalnya yang ini. Misalnya ingin buat kaos ya, buat kaos sekolah misalnya. Nah ini ya. Kita misalnya buat SDIT atau SMA gitu. Nanti kita masukkan foto-foto anak-anak di situ. Pilih. Ini kalau kita masukkan harusnya bisa. Bu Lydia kenapa nggak masuk? Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi Canva itu sangat enak. Jadi kita mau apa? Di elemen ya, di elemen. Misalnya kita mau yang ini, langsung saja masukkan di foto saya. Nah, masukin. Nah, cuman memang kekurangannya Canva itu dia harus kita atur. Nah, gitu ya. Pakai tekan crop. Tekan crop. Nah, seperti itu Bu Lydia. Misalnya tidak mau, ya sudah dihapus. Nah, hapusnya mau apa? Mau bingkai atau gambar? Kalau gambar nanti bingkainya tetap. Kalau ini di-undo aja. Nah, gitu. Tapi kalau mau bingkai, ya bingkainya berarti semuanya hilang. Tuh. Terus latar belakang. Ya, latar belakang misalnya kita mau latar belakangnya apa? Oke, tuh Bu Lydia. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu dasar ya, dasar-dasar bagaimana kita mengedit. Nah, kalau andaikan misalnya sudah ya, kita sudah mengedit template yang kita sudah pilih seperti itu. Nah, kalau kita ingin membagikannya, itu berarti tinggal tekan ini titik 3. Terus mau apa ini? Mau dikirim sebagai tugas, ya seperti ini ya. Di tugas, berarti kita pilih
kemana, seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Atau mau kemana, mau di-download misalnya seperti ini. Jadi opsi-opsi yang ada di sini itu memberikan kita pilihan-pilihan mau apa, seperti itu. Jadi sekali lagi sangat tergantung pada kebutuhan. Ya, gitu ya. Atau mau dikirim ke siapa? Jadi kita tinggal ketikkan email di sini, terus kita kirim karya kita ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kalau mau ganti file, tekan ini aja Bapak Ibu yang di atas, ya, dihapus aja. Ya, dan terus diketik latihan. Misalnya, ya, ini otomatis dia akan menyimpan sendiri. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah, kita kembali ke rumah. Jadi dia maaf ya, fotonya saya nggak apa-apa. coba. Oke, sebenarnya pengen banget kalau ada waktu kita coba bagaimana kalau di handphone. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Kalau kita sudah memberikan template kepada anak-anak, nanti mereka kita ajarkan kayaknya cuma 1 kali saja ya. 1 kali kita ajarkan bagaimana mengedit. Karena intinya adalah diedit. Gitu. Setelah diedit seperti itu sudah selesai. Nah, ini adalah karya kita yang yang tadi ya, seperti itu. Oke, sudah tersimpan otomatis kapanpun kita mau gunakan sudah selesai. Seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sebagai awal, akun kita sudah aman, kemudian dasar kita untuk mengedit template-nya juga sudah. Saya kira teman-teman yang sudah memiliki akun bisa lanjutkan eksplorasinya. Tapi kalau misalnya belum, besok kita bisa jumpa lagi karena diseminasi ini adalah 2 hari. Seperti itu. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena waktu kita sudah habis. Ya. Satu pertanyaan Bu, dari Oke. Bu Nila Ari. Untuk videonya itu boleh kita ambil dari videonya kita sendiri, tapi bukan dari video Canva. Bisa Bu, karena kan di sini ada upload. Besok untuk ini ya, besok kita akan berlatih bagaimana membuat video. Jadi video yang langsung direkam, yang kita rekam. Karena kita sebagai guru rasanya memang membuat presentasi itu sangat penting. Oke ya, besok kita lanjutkan bagaimana teknisnya. Tapi dasar dari kita mengedit. Jadi semua desain yang di sini, semua desain yang ditawarkan oleh Canva, cara editnya secara dasar itu sama. Tinggal cuman mungkin perbedaannya cuman sedikit aja. Kalau video presentasi itu seperti apa? Karena kita belum berlatih bagaimana insert suara seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah basic presentasi. Iya. Nah, presentasi ini Bapak Ibu asiknya dari Canva itu adalah dia sudah menawarkan lengkap sesuai dengan jadi bukan sekedar template kosong, tapi sudah sintaknya ya, step-stepnya itu sudah ini. Nah, ini kan memang matematika. Jadi dari awal saya memilih matematika, akhirnya tawarannya matematika. Tapi mungkin Ibu Lydia kalau kimia ya Bu ya? Iya. Nah, itu pasti akan dari awal itu akan ditawarkan ini. Seperti ini ya, misalnya Bapak Ibu lihat, ini sudah 21 halaman. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita aja memilih, karena teman-teman yang ada seluruh yang memiliki akun ForEdu itu Canva itu nanti mengambil karya-karya yang terbaik dan ditaruh untuk menjadi aset kita. Itu kerennya. Jadi kita misalnya mau diterapkan semua halaman. Tuh. Sudah. Nanti kita punya semua. Apa
apakah ini memang penting semuanya, kita bisa pakai. Ya. Seperti itu. Mungkin ini mirip-mirip di apa ya? Prezi juga seperti itu, udah lengkap semua. Seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Ada Bapak Ibu untuk link absensi silakan klik yang link nomor 2 yang saya sudah kirimkan di kolom chat. Lalu untuk sertifikatnya ada yang bertanya Bu, ini berapa jam ya? Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa stop aja ya. Nah, secara akun sudah aman, kemudian basic untuk mengedit sudah. Saya stop dulu. Jadi besok kita akan berlatih langsung teknisnya, ya. Nah, jadi untuk sertifikat Bapak Ibu itu nanti akan dikirimkan oleh panitianya ya. Jadi panitia dari kegiatan TOT